Pagi, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Gita di Sarapan. Saatnya bicara perempuan bersama Elizabeth, bareng Elizabeth. Hai, salam juga, salam dari Ciledug, salam dari Bandung. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, kita akan bahas tentang menjadi seorang ibu, tapi juga berkarir, tapi juga punya usaha. Gimana caranya ya, gitu kan? Kita akan berbagi tips and triknya dengan narasumber kita yang udah kita post juga di story dan juga di feed kita. Jadi jangan lupa nanti kalian juga tanyain aja pertanyaan apapun yang nyambung sama tema kita hari ini. Jangan lupa formatnya nama, strip kota kalian, strip pertanyaannya apa. Ya, jadi nanti dari pertanyaan yang ada di feed dan juga pertanyaan live kali ini akan kita pilih total berapa pertanyaan berarti? 10 orang, kita akan pilih 10 orang yang akan mendapatkan produk dari Fatty Healthy dan juga dari Elizabeth. Jadi pokoknya kalian harus tonton sampai akhir. Kita langsung invite aja nih narasumber kita. Udah bisa masuk belum? Accept. Hai, Kak Vicky. Halo Kak Gita, apa kabar? Baik. Gimana? Sehat ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Kalau aku balik gue. Kebalik. Oke. Kak Vicky, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan bahas gimana caranya menjadi seorang ibu, seorang wanita karir, dan juga pebisnis. Luar biasa banget nih Kak Vicky. Boleh coba perkenalkan diri dulu deh, biar Ezers ini pada tahu tentang Kak Vicky. Halo Ezers, apa kabar? Kalau untuk yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat sejahtera buat kita semua. Terima kasih banget sebelumnya buat Elizabeth dan juga Kak Gita yang udah undang aku untuk sharing-sharing kita. Semoga sharing kita bermanfaat ya kali ini ya. Iya, amin. Dan perkenalan, aku Vicky. Aku Vicky dulu rekan kerjanya Gita sebenarnya di kantor yang lama. Kita teman lama ya. Itu lama banget gitu. Kita suka dinas bareng keluar kota. Betul. Makanya tahu banget nih Vicky luar biasa. Cuman dia udah jadi manajer, aku masih ya biasa. Jadi kita kan luar biasa banget nih. Aduh, sekarang kita bahas Kak Vicky dulu nih. Kak Vicky luar biasa. Jadi kalau aku mau nanya, jejak karirnya tuh seperti apa sih? Mulai dari kerja kantoran, terus menikah, terus akhirnya membangun Fatty Healthy, itu gimana sih ceritanya? Yes, jadi aku dulu 3 kali kuliah dulu sebelumnya dari D3 kayak 1 baru terakhir S2 gitu kan. Terus aku dulu setelah D3 lanjut kerja di TV. Jadi pas sambil S1 sambil kerja di TV tuh Kak Gita, aku 7 tahun kerja di TV. Wow. Dulu aku di RCTI, SCTV, terakhir di Global TV gitu dari kreatif. Sampai produser. Udah gitu setelah S2 di situ aku mulailah terbuka pemikirannya ini nggak cuma di TV aja deh, aku bisa keluar dari zona nyaman aku. Dan aku bergabung lah di Viv Group, kita ketemu lah di Viv Group ya. Iya betul. Nah kalau di Viv Group ini aku belajar banget mengenai brand di sini. Karena Viv Group itu kan gak cuman dunia kan pembiayaan motor aja kan. Sekarang tuh udah banyak banget gitu. Ada Viv Astra pembiayaan motor, ada Spectra elektronik dan gadget pembiayaannya. Ada Danastra buat multiguna dan Amitra untuk pembiayaan syariah ya. Gitu banget pasti bisa nih. Gitu. Jadi karena itu Viv Group itu adalah satu solusi untuk semua pembiayaan gitu kan. Aku tuh jadi belajar banyak di brand itu. Gimana cara ngelola brand, gimana caranya belajar marketing campaign gitu kan. Terus gimana caranya kita pelajarin kebutuhan konsumen, pelajarin tren gitu kan. Nah, di situ aku belajar banyak banget tentang marketing communication, ya kan. Nah, setelah itu baru deh aku mikir gitu kan. Kayaknya dulu aku di TV belajar broadcast ya kan, gimana cara bikin konten yang baik, gimana caranya angle yang baik, sutradarain suatu video yang baik gitu kan. Terus di Viv Group
aku belajar gimana caranya mengkomunikasikan pemasaran, gimana caranya marketing communication gitu kan. Ya, kita sendiri gitu kan. Karena sebelumnya dari kuliah aku suka jualan online, tapi dropship dulu ceritanya. Jadi barang orang aku jualin lagi. Dia nggak pakai modal sama sekali, bener-bener. Jadi aku jualin orang, orang transfer aku baru bayar lagi ke yang penjualnya. Gitu aja, makelar gitu kan. Terus kita semuanya dari belajar bisnis sendiri, bikin brand sendiri. Gitu. Dan alhamdulillah yang dari dulu ilmu-ilmu yang didapat gitu kan dari kuliah, di TV, di FIS grup di Astra gitu, itu kepake untuk bisnis aku sekarang gitu gitu. Oke, jadi memang semua perjalanan ini dari berbagai macam karir yang dicoba itu akhirnya ngebangun kamu juga untuk bisa akhirnya membangun si Fatty Healthy ini gitu ya. Betul, betul. Oke, terus awal mulainya dapat ide bisnis bikin Fatty Healthy itu gimana sih ceritanya gitu? Ini kan Fatty Healthy itu dia chicken broth, beef broth gitu kan untuk MPASI anak ya? Yes. Jadi Fatty Healthy itu menjual atau memproduksi sendiri kaldu intinya ya. Ada kaldu sama minyak ayam gitu kan, smalts kita bilangnya. Kaldunya tuh ada kaldu sapi, ada kaldu ayam, kaldu ceker, kaldu salmon, dan ada minyak ayam gitu kan. Awalnya itu kenapa bisa kepikiran bikin Fatty Healthy adalah pertama cinta ibu ke anak gitu. Betul ya, apapun untuk anak kita lakukan betul, ya. Betul banget. Betul. Jadi benar cinta ibu ke anak, dan pasti banyak banget yang ngerasa ini. Perjuangan melawan berat badan seret. Problematika ibu-ibu ya. Problematika ibu-ibu. Pasti tuh semua diomongin lagi. Gimana nih cara bus bebe gitu kan. Akhirnya cari cara lah gitu kan. Cek resep, cek coba, bikin kaldu sendiri. Karena kalau kaldu bubuk itu kan kayaknya kurang fresh gitu kan. Dan kurang gurih, kurang kasih, kurang enak. Jadinya kita coba produksi sendiri gitu. Jadi cobain, ganti-ganti bumbu, racikan gitu kan. Akhirnya ketemu yang, wah ini anak suka gitu. Anak suka, terus coba posting di IG. Dan akhirnya ada nih satu teman aku yang pertama kali beli. Pertama kali sampai ngomong open PO aja sih gitu kan. Siapa ini orangnya ini? Ini yang di depan kita loh orangnya loh gitu kan. Ini loh Kak Gita pertama kali menginspirasi juga sebenarnya kan kayak gitu. Aja gitu buat anak gue. Belum pede gue bilang udah coba aja gitu kan. Ya udah, akhirnya dicoba dan ternyata ada yang suka gitu kan, banyak yang suka. Ya udah kita coba aja ke Shopee gitu. Nah, baru deh coba dulu, jualan dulu, cek pasar dulu, baru improvementnya apa? Dari segi kemasan, dari segi label, terus bikin izin usaha juga gitu. Jadi semuanya itu dimulai pelan-pelan gitu. Dan sekarang kita lagi urus untuk MUI-nya, PIRT-nya gitu kan, BPOM-nya lagi diurus juga tuh Kak Gita. Jadi ya kita sambil urus, sambil jalan, sambil ngedengerin kebutuhan konsumen, butuhnya apa lagi. Oke, so basically kalau misalnya mau bangun bisnis itu intinya datang dari emang needs-nya apa ya, kebutuhannya apa gitu ya. Menjawab sebuah problematika gitu kan, dari yang awalnya aduh ini anak gue kurvanya segitu-gitu aja nih kalau misalnya udah kurva ya. Kurva bebek segitu-segitu aja, gimana caranya nih? Akhirnya bikin lah ya homemade itu si kaldu dan juga minyaknya itu. Benar, karena kalau ketika kita pengen mulai bisnis tuh sebenarnya bisa jadi beberapa hal tuh yang bikin kita mulai itu. Yang pertama, kita sukanya apa, ya kan? Kita sukanya apa? Kayak misalnya Kak Gita sukanya fashion gitu kan, akhirnya dia Elizabeth gitu kan, suka fashion. Terus misalnya aku suka masak, dia mulai buka BPO, atau juga bisa lihat kita peluang Kak Gita. Jadi apa yang orang butuhin, tapi gak ada di pasar atau sedikit kompetitornya. Jadi marketnya besar nih, need-nya besar nih, banyak nih, orang tuh nyari gitu kan. Tapi kita aja nyari gitu, tapi kok di e-commerce kayak dikit banget pilihannya nih. Itu lagi gitu kan. Kayaknya kurang nih. Kenapa nggak kita cobain jadi jual? Kenapa nggak kita yang jualan gitu kan? Nah itu yang bisa jadi tuh kayak gitu. Ya, setuju. Nah, cuman kan berarti sibuk banget ya. Ini sebagai ibu, iya. Arfi itu berapa tahun? Setahun ya? Arfi itu 1,5 tahun, 18 bulan. 1,5 tahun, 18 bulan. Ngurus anak iya, ngurus suami pasti, ya kan? Ngurus rumah tangga lah. Terus masih kerja juga.
terus bangun si fatty healthy juga yang lagi berkembang banget sekarang. Cara bagi waktunya gimana sih? Oke, cara bagi waktu adalah kita harus netepin dulu nih. Pertama, goals-nya apa? Ya, goals-nya apa? Kita buka usaha itu, kita mau jadi ibu, berkarir, terus buka usaha, goals-nya apa? Mau financial aja, atau kita pengen kepuasan batin, kita pengen melakukan sesuatu, atau misalnya kayak aku nih, goals-nya adalah bikin usaha itu untuk legacy ke anak. Sesuatu hal yang bisa diwarisin ke anak, ya kan? Nah, udah set goals, harus terukur juga, kita goals-nya apa, mau tercapainya kapan, kita harus atur time management tuh, Kak Gita. Jadi time management. Kita punya waktu 24 jam. Kita punya tangan 2, mata 2, kaki 2. Nah, gimana kita cara aturnya supaya semuanya tuh bisa terlaksana. Nah, gimana caranya tuh? Gimana jadi ibu, pebisnis, berkarir juga, gimana caranya? Nah, set priority. Ya kan? Prioritas pertama apa? Prioritas kedua apa? Prioritas ketiga apa? Aduh, semuanya prioritas. Pasti ada prioritas yang didahulukan. Dan yang deadline-nya mepet. Jadi misalnya kita punya pekerjaan nih, kalau pekerjaan karir dulu ya, kita kan bisa ngeliat tuh timeline pekerjaan kita atur timeline dari Senin sampai Jumat gitu kan. Ini yang harus diduluin, berarti gue harus kerjainnya sekarang. Ini masih bisa next week, oke, berarti gue akan mundurin ke Jumat. Gitu. Jadi itu diatur. Itu dulu pertama diatur, tanggung jawab dulu kita ke kantor. Kenapa kalau aku duluin kantor? Karena itu kita punya tanggung jawab ke bos, kita punya tanggung jawab ke perusahaan. Jadi aku prioritaskan fifth group dulu pertama ya. Fifth group dulu, kita atur schedule-nya, karena itu juga berhubungan sama orang-orang lain kan, departemen lain, kita nggak mungkin bisa egois sendiri gitu, prioritas kita lain. Perusahaan dulu utamanya, itu baru kita lihat family time, ya kan, anak makan jam berapa, mandi jam berapa, main jam berapa, itu kita atur waktunya, ya kan. Udah gitu, baru kita atur bisnisnya mau kapan. Kapan kita punya free buat bisnis? Misalnya, ada nih, kita sambil menyusui kan tangan kita nggak ngapa-ngapain ya. Nah, buka deh. Oke. Terus sambil ngapain lagi ya? Habis sholat subuh, sambil masak. Ya kan, sambil masak buat anak. Bisa ngapain? Bisa packing. Jadi sambil nungguin makanan datang, masakan kelar, kita packing. Kita bikin ice gel, kalau kan pakai ice gel. Kita bekuin ice gel. Jadi time-nya tuh semuanya tight gitu. Kita apa yang jangan sampai, kalau kita bisa ingin melakukan sesuai dengan baik gitu ya, jangan kebanyakan bengong, jangan kebanyakan buka TikTok. Kalau aku bilang buka TikTok boleh, cek Instagram boleh, tapi diatur waktunya, jangan dikit-dikit ada ting dikit, wah ada update nih, wah ada update nih gitu kan. Jadi kita harus tahu kapan kita harus cek untuk entertainment diri kita sendiri, kapan kita harus mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Time management. Dan ada satu yang penting nih Kak Gita. Tidak akan ada super mom jika tidak ada super dad, super grandma, super grandpa, uncle, auntie, itu tidak akan ada super mom. Ya, jadi kita juga harus kasih tahu nih sama suami. Kita tuh family, kita tuh keluarga, bukan ibu yang mengurus semuanya. Jadi suami pun juga harus dukung, suami pun juga harus bantu anak, suami juga harus bantu urus rumah. Gitu kan, kalau kita punya, alhamdulillah masih punya orang tua ya kan, kalau bisa juga minta bantuan juga sama orang tua, pas kita lagi kerjain apa, mah gitu dulu ya bentar. Jadi kita juga manusia, tangan cuma 2 waktu 24 jam, gimana caranya kita punya keluarga itu dimanfaatkan seperti tim. Ya, kita kepalanya, tangannya adalah suami kita, ya kan, ibu kita dan lain-lain. Itu bukan kita memanfaatkan keluarga ya, tapi kita menjadi suatu teamwork yang berjalan semua. Karena kalau kita bisnis lancar, usaha lancar, keluarga lancar, bukan kita yang mendapatkan manfaatnya, tapi juga seisi keluarga. Gitu kayak gitu. Wow, ya. Jadi emang yang paling penting itu atur prioritas ya. Itu paling penting utama ya. Yang pertama dilakukan prioritas, setelah itu selanjutnya tetap support system juga harus mendukung ya. Support system mau itu suami ataupun keluarga lainnya. Karena kalau misalnya sendiri juga bakal capek sendiri banget sih ya pasti gitu kan. Betul banget. Jadi kuncinya juga komunikasi ya. Harus dikomunikasikan. Ya kan? Terus ketika kita mau memulai sesuatu juga doa restu dari suami. Ya. Kita sejago-jagonya wanita jangan lupa kita tuh punya imam, ya, imam yang harus kita patuhin, yang harus kita minta ridhonya. Kita juga punya orang tua, punya mertua, minta ridho aja,
kita komunikasiin bilang aku mau usaha, tapi aku minta tolong bantuannya karena kalau misalnya ini berhasil pun kita semua yang akan bahagia gitu. Malah bisa jadi mereka ngedukung, oh ya udah dukung, akhirnya jadi bisnis keluarga. Ya kan? Wah, ini Semuanya insight-nya bagus banget sih. Ya, betul. Jadi, mungkin ide awalnya dari kalian, tapi pada akhirnya semua turut membantu, ya ini siapa tahu jadi bisnis keluarga, bener ya? ya, Kalau besar kan karena semuanya teruntungkan ya. betul banget. Karena PT Health ini juga aku dibantuin mamaku, dibantuin suamiku, dibantuin adekku yang juru ngeliatin koki-kokinya gitu ya. Suamiku Padahal yang dulunya mentor masak sendiri ya. masak sendiri. Asalnya masak sendiri. Masak sendiri. Jadi cuman tadinya punya semua satu panci istilahnya ya. Satu panci bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. Kompor jadi 1, 2, 3. Kulkas jadi 1, 2, 3, 4. Berkembang terus tuh. Ya kan? Ya, karena dibantuin sama keluarga. Jadi harus baik-baik sama keluarga ya. Makanya jangan suka selek sama keluarga. Karena keluarga itu adalah salah satu support system yang paling penting. Iya, benar. Wow, insightful banget nih Ezers. Jadi ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari sharing kita tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Kita agak loncat dulu kan, tapi ya seperti yang kita tahu ya, di Indonesia sendiri kan tanpa disadari ada istilahnya budaya patriarki gitu ya. Jadi dimana cewek kalau udah nikah udah ngurus anak aja, lu nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, nggak usah mikirin cari nafkah dan lain sebagainya. Yang penting ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga lah kayak gitu. Nah, pendapat kamu sendiri tentang yang seperti ini tuh gimana sih, pendapat seperti ini? Gak apa-apa kalau kayak gitu, tapi kasih uangnya banyak ya. Gak apa-apa, asal semua kebutuhan terpenuhi gitu ya. Kecuali kalau kita Nia Ramadhani gitu kan, gak apa-apa ngurus suami anak, gak usah kerja, kita tinggal ini aja, belanja ya kan di Elizabeth. Ya, jadi kalau misalnya statementnya harus perempuan nikah harus urus keluarga, harus suami, rumah gitu, itu iya setuju. Kenapa? Ya kita namanya juga nikah ya, nggak mungkin kita nggak ngurus keluarga ya kan. Kita itu pasti ngurus keluarga, kita tuh pasti ngurus suami, kita tuh pasti ngurus anak, dan itu semua harus bener tuh, harus ya kita berusaha untuk baik lah ya, untuk benar ngurusinnya. Tapi satu lagi, ngurusnya nggak sendiri, lagi-lagi ya, nikahnya berdua, bikin anaknya berdua ya. Nempatin rumahnya berdua ya kan, apalagi kalau istrinya cari uang juga ya kan, ya berarti harus urusnya bareng-bareng gitu. Jadi makanya itu nggak ada kan yang anak itu butuh mama, nggak mungkin. Anak tuh butuh orang tua. Namanya orang tua kan berarti dua-duanya harus didik, dua-duanya juga harus ngurusin gitu. Ngurus rumah tangga juga berdua, dan itu yang pentingnya komunikasi itu suami. Iya betul. Kalau kita punya jalan ini bareng-bareng, kita juga harus bareng-bareng berdua. Alhamdulillahnya suami itu juga sangat mendukung apapun yang aku lakuin gitu. Jadi udah direndoin, dibantuin juga gitu kan. Oke, jadi mau kita tetap berkarir ataupun kita punya usaha, keluarga itu tetap nomor satu ya, tetap tidak bisa meninggalkan yang namanya ya memang kodrat kita sebagai ibu, sebagai istri ya harus mengurus keluarga gitu ya. Betul. Aku penasaran, kamu berarti sehari tidur berapa jam, Fik? Nah, ini yang suka ditanya sama orang banyak, karena kalau dilihat story aku tuh aku kadang jam 2 pagi masih kerja. Iya, gitu, yes. Dia tuh kadang suka masih kerja pagi-pagi udah ngapain. Lu tidur berapa jam sehari? Iya, jam 2 pagi kerja, jam 5 pagi udah masak gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi kebetulan aku tuh emang dari dulu suka kalong, suka begadang. Jadi kenapa kita nggak manfaatkan begadang itu menjadi hal yang bermanfaat gitu ya. Cuman sebenarnya ini adalah salah satu kekurangan juga sih kita. Jadi memang dibalik hal yang padat itu tuh dengan 3 job itu kan, jadi ibu, jadi karyawan, jadi pebisnis masih kecil lah ya, pebisnisnya lah ya dibanding yang lain gitu kan. Ada hal yang biasanya suka dikorbankan, yaitu adalah waktu tidur. Itu emang udah waktu tidur, ya kan. Nah itu emang udah lagi-lagi itu sebenarnya yang opportunity cost ya, opportunity cost ada yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu ya. Betul. Tapi ya lagi-lagi kita memilih kan apa yang harus dikorbankan.
ya kan? Nah, kalau misalnya waktu tidur tapi kita benar-benar 3 sampai 4 jam pules gitu kan. Terus kita juga supply sama vitamin, kita supply sama makan yang sehat. Harusnya ya kita fine-fine aja gitu. Yang penting sleep tight gitu. Jangan yang cuma tidur-tidur ayam. Dan bagi waktu tuh sama suami. Kalau aku masih nyusuin kan, nyusuin iya aku bangun tidur, bangun untuk nyusuin. Tapi kalau ganti pamper suami ya. Jadi emang bagi waktu ya, bagian-bagian yang mana emang lagi ada masanya. Aduh udah capek banget nih, udah exhausted banget gitu ya. Akhirnya ya kamu butuh juga istirahat, butuh recharge lah gitu. Yang penting kualitas betul. Tadi ya, recharge-nya itu yang penting tidurnya berkualitas. Jadi pas bangun langsung seger lagi gitu ya. Yes betul. Dan kalau misalnya power nap juga bisa kan gitu. Kita power nap kalau misalnya tidurin anak, tidur bentar setengah jam, udah tidur lagi. Yang penting semua waktunya itu dipakai dengan benar-benar efektif dan efisien gitu ya, produktif gitu ya, nggak cuman ada waktu luang. Kalau ada waktu luang bisa tidur ya tidur, bukannya nonton Korea atau apa gitu ya. Nonton drakor sampai 10 seri dihabisin semua gitu. Ya. Karena tadi balik lagi ada yang mau dikejar goals-nya apa gitu ya. Betul banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan Ezers dulu nih ya sambil kita masuk ke yang lain ya. Aku bacain dulu yang udah masuk di feed kemarin kali ya. Oke. Ada dari Mam Tan di Bandung. Halo Elizabeth dan Kak Vicky, salam kenal, izin bertanya. 1. Tips atau quotes tetap menjadi ibu bahagia di tengah kesibukan. Nah, ini sih kayaknya butuh. Gimana caranya lo tetap bahagia dengan segala kesibukan yang ada gitu? Oke. Jadi pasti kalau sibuk itu capek. Ya, sibuk tuh pasti capek. Tapi itu dia sebenarnya bedanya ya. Sibuk atau produktif. Beda loh, ya kan? Beda ya. Sibuk itu kadang kelihatan orang tuh rush gitu kan. Sibuk. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ya, selama dia sibuk apa aja sih yang dikerjain gitu kan. Ada apa aja yang sudah diselesaikan. Beda sama produktif. Produktif itu bisa kelihatannya tidak sibuk, tapi dia tuh melakukan banyak hal. Karena apa? Time management itu. Set priority dan time management. Tapi ya, kita anggap aja produktif itu di sini lumayan sibuk lah ya. Ya pasti sibuk lah ya gitu kan. Kunci bahagianya adalah yang pertama bersyukur. Bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Ya, bersyukur dulu. Bersyukur kita punya anak yang sehat, kita masih punya suami, kita masih hidup, kita punya rumah, dan kita masih diberikan kesempatan untuk usaha, masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Itu bersyukur dulu. Bersyukur, habis itu atur nafas, keep positif. Jadi kita harus positif, melihat apapun. Jangan sering mudah kebawa emosi. Kalaupun capek, kita tahu capek itu cewek pasti akan mengaruh ke hormon tuh kan, ya kan, jadi butek pemikirannya, jadi cepat bete, cepat moody. Nah itu yang harus kita atur. Jadi sebenarnya kunci bahagia itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Gimana cara kita bersyukur, gimana cara kita ngatur emosi kita, ya. Jangan dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu kan. Atur nafas, tenang, ya kan, tetap senyum, ambil positifnya. Karena yang bisa membahagiakan diri kita sendiri itu adalah kita, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak ya. Walaupun kita pikir anak kita bikin bahagia, ya tapi anak juga kadang-kadang bisa bikin kita sebel. Gak mau makan, ya kan, makannya di mulut, lari-larian mulu, ya kan. Berarti bukan dari anak, bukan dari kita sendiri. Gimana cara kita melihat tuh semua hal yang di depan kita. Gitu kuncinya. Iya betul. Jadi tadi kalau aku rekap, bersyukur dan tetap berpikir positif, karena yang bisa bikin bahagia memang dari pikiran kita sendiri ya. Kalau kita memang sugestinya gue bahagia kok, gue tenang, itu akan menjadi seperti itu ya. Terus walaupun ya aku juga sering gitu kan, cuma lagi recovery-nya cepat gitu ya, nggak kayak dulu. Misalnya kalau dulu masih muda bisa meledak-ledaknya misal 2 jam, sekarang 2 menit cukup lah gitu, cukup dengan kita mengolah nafas gitu betul. ya. Betul. Oke, next masih dari Mam Tan juga. Terus gimana caranya membangun support system dengan yang di rumah agar semua terjalani dengan baik? Tadi nyambung yang obrolan sebelumnya.
Jadi ditekankan lagi yang penting komunikasi ke kita. Jadi Mhm. komunikasi, kita kasih tahu goalsnya apa, untungannya apa buat orang-orang sekitar, ya kan kalau ini berhasil, dan kita jangan malu untuk minta bantuan. Kita minta bantuan, kita mesti ngapain, dan kita minta semuanya itu sepakat. Jadi suami sepakat, misal kalau kita punya orang tua dan kita butuh bantuan, kita juga sepakat gitu. Dan jangan malu untuk nanya kalau ke teman-teman Ya, kita, ya jangan kan? mendem Jangan ya. ternyata tuh jangan mendem, tanya aja. Jadi Mhm. misalnya ada temen udah usahanya duluan ya kan, tanya aja, jangan malu, jangan kayak aduh malu ah gue nanya-nanya, tak ketahuan gue begonya gitu kan, tak ketahuan Wah. gue nanya gitu, jangan. Mhm. karena karena kalau kita bisa, emang kita nggak bakal nanya. Kita kan nanya karena kita nggak bisa, kita belum bisa, tanya aja gitu. Jadi dan be nice to everyone, be Ah, nice to everyone. Ya, karena kalau kita nice sama semua orang, kita minta bantuan, kita mau minta apapun tuh gampang. Tapi jangan mikir, mhm. ah, mau kadang ada juga orang yang gue baik, terus dia malah nggak baik sama gue. Nah, jangan kayak gitu. Karena kita kalau be nice to everyone, bukan karena kita mengharapkan orang nice lagi ke kita, tapi karena itu adalah satu hal yang emang udah kita wajib lakukan sebagai manusia. Ya, Ya, jangan kita harus pamrih benar. ya. Yes, jangan pamrih gitu. Karena yakin Mhm. deh, kalau kita baik, bukan yang ngejawab lagi-lagi, bukan manusia lagi ya, tapi Tuhan gitu kan, pasti bakal dibaikin lagi lah sama Tuhan gimana caranya. Jadi itulah ngebangun support systemnya. Nice, nice, nice. Yang terakhir, tantangan terberat apa sih selama menjalani multiperan ini? Tantangan terberat adalah ketika eh, semua itu jalannya barengan, deadline-nya. Jadi Ya misalnya, gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? ya itu juga gitu. Jadi misalnya kita udah susun timeline karena ada hal-hal yang di luar kendali kan, gitu. Nggak mungkin kita Mhm. tuh semua bisa kendalikan gitu. Jadi kita udah susun timeline sebaik mungkin, kita udah susun waktu sebaik mungkin. Toto, ada aja kerjaan yang tiba-tiba harus banget dikerjain, out of nowhere, gitu kan. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami sakit, kita yang sakit, terus tiba-tiba konsumen banyak membludak karena misalnya saat itu payday, ya kan, kita membludak gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang nggak bisa kita pungkirin gitu kan. Nah, lagi-lagi kalau kayak gitu kita harus fresh schedule lagi sih semuanya, fresh schedule lagi timelinenya, step prioritasnya di fresh schedule lagi, kita atur ulang gimana caranya yang tadinya itu lepas-lepas dari tangan kita tuh, jadi Mhm. kita kumpulin lagi, kita jadiin lagi di bawah kendali kita set lagi, kita tenangin pikiran kita jalanin. Oke, prioritasnya apa? Anak sakit, sakitnya segimana? Masih bisa pakai obat general dan WhatsApp dokter atau harus dibawa ke rumah Dokter. sakit? Mhm. Kalau bawa ke rumah sakit, kita ke rumah sakit dulu, sambil izin. Sambil nunggu dokter, bisa buka laptop, bisa sambil kerjain kerjaan, gitu kan? Jadi kayak gitu yang harus diatur ulang. Dan kita tuh bener cewek tuh kayak gurita tuh, tangannya banyak tuh, mesti set, set, Iya, set, iya, iya. set, 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 set. Multitasking itulah kenapa makanya perempuan disebut bisa paling bisa multitasking ya karena itu ya. Iya, yes, udah extraordinary apa multitasking creature in the world adalah cewek lah. Iya, betul, betul, betul. Jadi ya itu tadi memanfaatkan waktu yang seminimal mungkin untuk bisa ngerjain banyak hal gitu ya. Dan dari prioritas yang ternyata numpuk itu pasti akan ada prioritas yang lebih prioritas lagi gitu. Jadi di situ yang perlu Betul betul diiniin ya. betul Oke. betul. Oke, ini ada dari Ngiza Tulung Agung. Suami Kak Vicky pernah komplain gak sih ketika Kak Vicky lagi sibuk-sibuknya kerja lah, ngurusin bisnis lah gitu? Dia itu pastilah ya ada komplainnya. Tapi Pernah ya? kebetulan Terus gimana tuh? kebetulan tuh suamiku tuh, aku jadi sebelum nikah tuh udah pacaran 10 tahun tuh sama suamiku. Jadi dia tuh tahu kalau aku tuh emang anaknya gak bisa diam gitu kan dari dulu, dan gak Aha. bisa diam. Jadi itu ya udah mulai memahami, tapi tetap ya begitu dia berkeluarga kan pasti ada kayak uh, jadi aku tuh jualannya masak gitu, tapi jarang masak buat suami gitu kan. Nah ini sebenarnya kekurangan aku ya, maaf ya sayang ya, cuman nggak apa-apa karena aku jarang masak, kita kan jadi sering GrabFood atau GoFood gitu. Jadi
mungkin pasti akan ada kekurangan-kekurangannya lah ya. Jadi misalnya ibu bekerja berbisnis pasti akan susah waktunya untuk ngepel, untuk bersihin rumah, untuk masak gitu kan. Tapi nah itu dia kan. Jadi solusinya bareng sama suami yang juga sesuai dengan ridho suami. Oke. Aku sibuk, gak bisa masak. Solusinya apa? Ya udah, kita GrabFood. Misalnya ya, aku nggak bisa nyuci baju, ngepel. Solusinya mesti gimana? Kita sewa pembantu, kita sewa ART misalnya. Jadi semua tuh pasti bisa dikomunikasikan dan udah banyak kok layanan-layanan ART, babysitter dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mendukung karir dan bisnis kita. Itu tetap ya, semuanya tetap harus dengan pengetahuan kita. Nggak mungkin misalnya kita masih babysitter anak misalnya, nggak mungkin kita nggak pantau jelas takarannya sudah berapa, yang sudah kayak gimana gitu. Kita harus fleksibilitas babysitter kayak gimana. Jadi walaupun kita tetap butuh bantuan dari orang lain, itu kontrolnya tuh semua ada di orang tua. Iya, betul. Yang penting komunikasi, setiap permasalahan yang ada pasti ada solusinya ya ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, ada pertanyaan dari live yang sebelumnya. Jadi kebetulan live sebelumnya untuk para Ezer tenang, ada beberapa yang udah kita screenshot, yang kita pilih pertanyaannya, dan sekarang akan lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kalian masih mau tanya, boleh. Tadi formatnya nama, terus strip kota, strip pertanyaannya apa. Oke, dari Milhani Pandeglang, bagaimana cara meyakinkan diri agar bisa percaya diri nih untuk membangun sebuah bisnis gitu? Karena kan banyak ya orang yang sebenarnya pengen bisnis tapi gue nggak pede nih, kayaknya gue nggak bakat deh bisnis gitu. Gimana sih caranya supaya bisa yakin gitu? Bisa yakin adalah, nah itu dia. gimana cara yakin ini adalah kita harus punya sesuatu yang kita inginkan banget. Jadi kita pengen mulai bisnis itu kan pasti ada suatu hal yang ingin dicapai kan. Misalnya kita mulai bisnis, ambil simpelnya aja lah, yang pasti orang juga tahu kita butuh uang ya, misalnya ya, di luar dari gue butuh kesibukan, gue bosan di rumah gitu kan, pasti prioritas pertamanya adalah orang mulai bisnis adalah butuh cuan ya kan. Butuh cuan, buat cuan tambahan ya kan, untuk nabung. Alasan bisa macam-macam, bisa buat nabung, bisa buat jalan-jalan ke luar negeri. Aku pengen anakku ntar kuliah di luar negeri, aku pengen, pokoknya aku banyak impian dan tercapai, dan pasti impian itu uang kan. Dan kita kira bisnis buat nambah-nambah penghasilan. Itu dulu yang harus kita cek dulu goalnya apa. Nah, yakini diri sendiri seberapa pengen kamu untuk mencapai goals itu, gitu kan? Seberapa pengen kamu melihat anak kamu kuliah ke luar negeri misalnya. Seberapa pengen kamu tuh pengen anak kamu punya nerusin usaha kamu ketika kamu udah meninggal misalnya. Seberapa pengen sih kamu tuh, gitu kan? Nah, kalau udah pengen, yakin bisa. Pasti bisa. Karena yang bikin bisa itu pertama adalah diri sendiri dulu. Yakin dulu. Dan jangan takut untuk mulai. Mulai aja dulu bisnisnya. Jangan takut ditolak. Jangan takut nggak laku. Jangan takut nggak bisa. Sebenarnya yang menghukum kita dari ketidakbisaan itu adalah diri kita sendiri nih. Kita kan yang bilang kita itu nggak bisa. Emang ada orang lain yang bilang, lu tuh nggak bisa jualan. Emang ada? Jarang banget deh orang ngomong gitu, komen begitu, kayak jarang banget deh. Yang ngomong itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Netizen banget ya kalau kayak gitu ya, kita haters mau. tuh. Netizen haters ya, kita selebgram juga gitu sama netizen. Kan yang ngomenin negatif itu adalah di kepala kita nih. Ya, kepala kita. Gimana caranya nih kita ngebersihin itu, ya kan, ngebersihin tuh yang jahat-jahat itu tuh, yang menghalangi kita dari impian kita. Gimana caranya adalah kita sendiri. Kita harus breakthrough. Ya, kita harus breakthrough, kita harus pecahin tuh semua tuh kayak gitu. Kita harus bikin terobosan. Ya kan, mulai dari mana? Jangan takut, jangan malu, go ahead, hajar aja. Mau mulai apa? Coba aja dulu gitu kan. Bisa dari yang kita suka, bisa dari kita ngeliat peluang. Ya kan? Terus komunikasiin deh suami. Ya, kalau misalnya ada yang bilang suami ragu, suami apa, nah itu yang kamu harus yakinin. Jadi yakinin diri sendiri dulu, kita bisa, baru kita bakal bisa yakinin ke orang lain, bikin support system, baru kita bisa yakinin konsumen kita, kalau kita misalnya produknya bagus, produknya oke, gitu. Jadi diri kita sendiri dulu ya yang harus diyakinin. Gitu.
Oke, jadi kitanya juga harus punya keyakinan dari diri sendiri dulu ya, gitu bahwa bisa. Dan mulai aja dulu, tapi mulai aja dulu tetap dengan perhitungan ya, gitu. Nggak asal mulai tiba-tiba invest gede gitu, tiba-tiba ketika gagal akan blaming diri sendiri, jangan kayak gitu juga ya, Yes, gitu yes. kan. Yes, yes. Mulai dulu aja dari yang kecil-kecil. Mulai dulu dari yang kecil buat belajar gitu. Next nih ada dari Dina Sidoarjo. Ini mungkin relate banget sih pertanyaannya. Bagaimana caranya membedakan antara keluarga dan konsumen, di mana biasanya keluarga selalu minta harga khusus? Oke. Karena ini kayaknya problematika banyak orang deh ya, di mana seharusnya harga temen, harga saudara, ya kan? Gimana tuh? Ada tipsnya juga nggak? Jadi ingat pesan aku nggak? Be nice to everyone, ya. Be nice to everyone. Jadi kunci itu dulu. Nah yang kedua, tapi walaupun be nice to everyone, tetap aja kita bisnis kan. Kita harus cuan. Nggak mungkin kita nggak cuan di situ, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah kalau aku bikin price itu beberapa. Jadi ada, aku hitung dulu tuh semuanya ya. Hitung dulu tuh semua dari modal dari bahan-bahan, dari SDM, dari packaging, dari sampai gas-gasnya pun aku hitung, ya kan? Udah aku hitung, terus aku bikin price buat e-commerce, price buat temen, price buat keluarga. Oke. Price e-commerce pun aku bikin, kalau price lagi promo flash sale, ya kan? Hitung-hitung deh tuh, hitung-hitung berapa harganya dan untungnya berapa. Jadi kalau misalnya di Chinese ya, buat keluarga nggak apa-apa, untung kecil. Yang penting masih untung. Jangan sampai kita jualan nggak untung, nggak cengli. Jadi, tapi masalahnya kan untungnya seberapa, ya kan? Nah itu yang harus dibedain. Jadi kalau misalnya ada temen, harga temen dong, kita pakai strategi. Nggak mungkin kita bilang, ya elah namanya usaha kali, usaha mah usaha, temen sama temen. Ya ada temennya bete. Kalau kita minta bantuan nggak bisa gimana? Ya kan? Nah cara ngakalin adalah ya kita jadi berarti dari awal bisnis udah menentukan ya? Iya, dari awal bisnis kita tentuin. Jadi gimana cara kita tetap play be nice to everyone, tapi kita juga jangan sampai rugi gitu. Terus kalau misalnya kita punya sampel produk baru, ya kan, yang dikasih adalah yaitu teman-teman atau keluarga. Itu kan apa? Budget promosi, budget tester. Ya kan, konsumen-konsumen yang udah langganan kita kasih. Kayak aku misalnya punya produk baru nih, ada ceker jagung manis kaldunya, ya kan. Yang aku kasih adalah konsumen loyal, atau saudara-saudara, atau keluarga, gitu kan. Jadi bikin konsumen loyal makin loyal, keluarga dan saudara juga makin baik nantinya ke kita, gitu. Nah, itu tuh Ezer tipsnya. Jadi jangan cuma matok satu harga kalau bisa gitu. Jadi dari kalian sendiri sudah mendiversifikasi itu, mana harga untuk ini harga kalau misalnya orang umum, ini kalau misalnya ada yang mau ngasih diskon. Jadi dari awal kita juga nggak akan ngerasa nggak enak karena ya gue kasih diskon gue masih untung kok gitu kan. Betul. Oke. Ini ada Siti Nur Arifani dari Semarang. Selamat pagi Kak, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Izin bertanya, bagaimana produk usaha Kak Vicky bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Tadi mungkin di awal udah dijelasin ya, tapi kayaknya dia baru join live-nya juga, boleh dijelasin lagi kali Vic. Jadi awalnya si Fatty Health ini ternyata, menjawab pertanyaan masyarakat nih gitu. Jadi yang pertama aku ulangin lagi sedikit. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan aku dulu. Jadi kebutuhan aku tuh dulu adalah gimana caranya memberikan MPASI ke anak untuk ngebooster BB, karena BB-nya seret, karena dulu itu alergi lah segala macem gitu kan. Nah dari kebutuhan itu dulu, jadi aku butuh, tapi aku cari di e-commerce gitu kan, kok pilihannya cuma sedikit ya. Jadi kompetitornya tuh bisa dihitung jari, nggak kayak baju, nggak kayak gadget yang wah itu mah udah jutaan seller deh ya kan, mau milih baju, mau milih gadget, mau milih facial itu udah banyak banget. Tapi kalau misalnya berbau MPASI baby, kita lihat ibu pekerja tuh banyak banget ibu pekerja, ibu yang nggak sempet masak juga banyak, tapi mereka tetap butuh suatu produk yang bisa memenuhi nutrisinya si anak-anaknya ini memberikan yang terbaik.
dan pengen ngasih yang fresh gitu kan. Kayak aku sibuk kerja gitu, tapi aku juga pengen yang fresh gitu kan. Tapi kok sedikit ya kompetitornya. Akhirnya terpikirlah, ya udah kalau sedikit kompetitor, marketnya besar, kita aja yang jualan. Kita aja, kenapa nggak kita yang jualan? Gitu kan? Marketnya besar, kompetitornya dikit, nah itulah yang dicari, itulah yang dibutuhkan. Terus cara tahunya gimana? Nah, banyak sharing ke teman-teman. Sesama ibu, misal kita pengen menyasar kaum ibu-ibu ya, banyak cek butuhnya apa. Cek forum diskusi, ya kan? Banyak kan kayak aplikasi-aplikasi diskusi forum, di website juga. Cek sebenarnya ibu-ibu ini nih, keresahan, kegundahannya itu apa sih? Mereka tuh butuh apa sih? Ya kan? Terus kalau udah butuh, kita tahu solusinya apa, kompetitornya banyak nggak solusinya itu kan? Terus harganya seberapa kalau kita pengen bikin itu? Cuan nggak? Nah, mulai dia tuh pikir nih. Jadi begitu malam ketika tidurin anak gitu kan, jangan malah bukan yang TikTok terus gitu, tapi kita ngeliat, kita cek pasar, kita cek kebutuhan masyarakat, kita cek trennya tuh kayak gimana. Misalnya, wah lagi tren nih, broad yang dari slow cooker misalnya. Nah, kita coba lihat tuh, emang marketnya banyak ya, kompetitornya dikit ya. Jadi dianalisis, kita lihat, dan berdasarkan feeling juga sebagai ibu. Gitu. Jadi semua tuh di-combine, jadilah produk PT Healthy. Oke. Jadi walaupun misalnya kita ini ibu-ibu searching TikTok atau lihat-lihat Instagram, tetap harus ngambil apa pesan yang bisa diambil dari situ ya gitu. Jadi jangan cuma sebagai hiburan tok doang gitu, tetap harus diolah. Oh, lagi trennya ini ya gitu kan. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah peluang yang kamu ambil gitu kan. Betul. Oke. Las, banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Kayaknya kita nggak sanggup kalau jawabin semua. Ini, Las, ada lagi dari Nora Tristiana Jember. Kak, kalau udah usaha tapi di tengah-tengah ada kendala, gimana tipsnya biar tetap semangat? Soalnya kadang bisnis sepi udah nyerah duluan. Banyak nih yang akhirnya udah mulai bisnis awal bagus, turun langsung drop, nggak bisa, bungkus aja. Gimana caranya biar tetap bisa bertahan? Oke. Nah, jadi inilah ya. Ini salah satu yang aku pelajarin juga di Fit Group di tempat kantor usaha aku. Karena ketika kita pandemi kemarin, ya kan, semua bisnis itu kan berdampak. Ya kan, terus kita gimana cari cara supaya tetap bertahan dan tetap survive, ya kan, tetap jalan dengan bisnis yang ada. Bahkan di Fit Group Astra pun tidak ada kita memecat karyawan loh untuk mempertahankan perusahaan ya. Itu kan suatu hal yang wow, di saat perusahaan-perusahaan lain itu banyak mengurangi karyawan untuk supaya perusahaannya survive, nih Fit Group tuh enggak, kok bisa ya gitu kan. Nah, itu kita pelajari. Jadi yang kalau dipelajari adalah, dan ini berlaku juga untuk usaha nantinya ya, adalah yang pertama, pelajari dulu, analisis kenapa gagal, kenapa pemasukan berkurang, kenapa nggak laku, itu dianalisis. Analisis itu penting, riset dulu ya. Jadi misalnya pemasukan berkurang, dianalisis dulu kenapa. Apakah ada kompetitor lain yang lebih murah, ataukah misalnya ternyata ada failure dari resep kita. Misalnya, kita kalau masak ya, ternyata ada yang bumbunya kebanyakan. Atau ada barang yang ternyata kurang fresh. Itu kan mempengaruhi juga kualitas produk. Ataukah ada dari servisnya yang kurang excellent. Kita melayani konsumen ternyata kurang baik. Jadi ada konsumen yang woro-woro nggak suka sama produk kita, terus akhirnya mempengaruhi penjualan kita. Jadi itu semua dianalisis. Dari mana ya? Kenapa ya? Jangan langsung menyerah, jangan langsung bungkus, kita cari tahu dulu kenapa, ya kan? Oke. Konsisten dulu. Jadi kalau misalnya kita kesandung batu satu nih, jangan langsung nyerah, konsisten jalanin aja. PT Healthy juga nggak terus menerus setiap bulan laku, nggak juga. Ada yang lagi surut, ada yang lagi hype banget, ada yang tahu biasa aja gitu kan. Kuncinya dari pertama konsisten dulu, jalani terus selama masih cuan, jalanin terus, ya kan? Karena jangan lupa, orang yang konsisten, orang yang komitmen itu pasti akan menang, ya kan? Orang yang beruntung sekalipun itu pasti bakal kalah sama orang yang konsisten, yang komitmen, gitu. Dan jangan lupa, dianalisis dulu, kalau ada apa-apa dianalisis kenapanya, habis itu perbaiki, kita improve.
baru kita lanjutin. Gitu. Yap. Jadi harus tahu dulu root cause-nya apa, akar permasalahannya itu apa, supaya kita ngobatinnya tuh bener gitu di lukanya gitu ya. Betul. Baru bisa, dan harus tetap konsisten. Oke. Walaupun pertanyaan dari konsumen kita nggak jawab semua nih Vic, karena banyak banget dan waktunya juga terbatas, tapi kita akan tetap pilih 10 pertanyaan yang terbaik. Last nih dari kamu, impian kamu tuh sebenarnya yang goals besarnya apa, dan apa yang mau disampaikan untuk ibu-ibu muda yang lagi nonton ini? Oke, jadi kalau impian terbesar nih ya, secara general aja kita bilangnya ya. Yang pertama itu adalah financial freedom. Itu kayak impian terbesar semua orang ya. Financial freedom, tapi juga sehat, semua sekeluarga, happy sekeluarga, terus punya legacy buat anak. Dan jadi aku bisnis, itu aku juga pengen punya legacy, sesuatu hal yang diwarisi untuk anak, biar anak juga nanti bisa ngejalanin, gitu kan. Dan legasinya tuh bermanfaat buat semua orang. Kita legacy itu bisa juga bisa usaha, bisa nama baik, bisa karya-karya kita yang tetap bisa bermanfaat untuk semua orang, gitu kan. Itu sebenarnya impian terbesar. Dan kalau untuk pesan-pesan buat ibu-ibu muda gitu, atau ibu-ibu yang seumuran aku, ya sebenarnya nggak muda-muda banget juga ya. Ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu lah ya. Itu kalau yang pertama, percaya diri, jangan malu, jangan takut, percaya diri dulu, yakinin diri, kita bisa, ya. Untuk membuat keluarga yang baik, anak yang baik, keluarga yang hebat, anak yang hebat, itu pasti butuh sosok ibu yang hebat, tapi disertai juga dengan suami yang hebat, orang tua kita yang hebat, kan? Jadi semua tuh harus berjalan. Pertama, yakin dulu ke diri sendiri, terus komunikasi dilancarin ke suami, ke keluarga, semua komunikasi dilancarin. Jangan ragu, jangan malu, coba aja dulu, belajar, ya, be nice to everyone. Terus bikin tim. Kalau kita usaha, jangan pernah jalanin itu sendiri. Kalau kita pengen cepat jalaninnya, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita pengen usaha kita lama, berjalan panjang, berjalan terus, kita harus bikin tim. Kita nggak bisa jalan itu sendiri. Jangan takut, kalau banyak orang ntar untungnya kebagi-bagi. Hubungan kita juga akan makin besar. Karena makin banyak kan yang ngerjain, keuntungan makin besar, usaha kita akan berjalan terus. Jadi jangan pernah kita jalanin sendiri. Ajak teman-teman, ajak keluarga kita untuk jalan bareng. Kita bikin super team family, super team bisnis di situ, ya kan? Nah, kalau udah punya tim, kita belajar bareng, practice bareng. Karena practice makes perfect. Bukan perfection. Nah, itu bukan perfection. Jadi practice doesn't make perfection, tapi make improvement. Karena nggak ada yang perfect di dunia ini. Tapi improve. Ya, betul. Kita harus improve. Betul ya. Jadi practice makes improvement. Kita nggak akan bisa sempurna, cuma sebenarnya kita bisa improve terus. Kita akan naik level, achieve new level. Terus kita akan naik gitu ya. Kita kan nggak mau bisnis kita kecil, terus kita pengen PT Happy tadinya bisnisnya kita di dapur, pindah kita ke garasi. Suatu hari nanti pengen bikin pabrik sendiri, itu kan improve. Dan caranya improve adalah practice, learning bersama dengan tim kita. Kita nggak belajar sendiri, kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng, kita sukses bareng, kita seneng bareng. Gitu. Dan kalau udah mulai nih bisnisnya, terus tingkatkan kualitas produk, terus tingkatkan kualitas layanan sama konsumen. Itu yang penting, ya kan? Karena ketika kita punya banyak pesaing, sebenarnya yang konsumen butuhin selain kualitas produk, tapi juga pelayanan yang baik. Ya, kita seneng kalau kita datang ke suatu tempat dilayani dengan baik. Sales yang ngerti sama produknya, dia melayani dengan baik. Dan kalau misalnya kita bilang, diskon nggak? Udah Kak, sini deh, kita kasih gitu. Jadi harus ramah. Dan terakhir nih, konsisten. Itu paling penting. Konsisten, pantang menyerah, hajar terus, pasti bisa, positif, pasti bisa. Betul. Wow, luar biasa sekali nih Ezers. Ngobrol kita 1 jam ya kayaknya kita ngobrol ya.
hampir 1 jam ini berfaedah banget nih. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari Kak Vicky ini. Terima kasih banyak ya Vicky ya udah mau sharing sama Ezers. Thank you banget. Thank you, Dan nanti guys. nanti Fatty Healthy juga akan bagi-bagi produk. Nanti akan kita umumkan di Instagramnya Elizabeth siapa yang dapat 3 paket dari Fatty Healthy. Vic, thank you banget untuk waktunya. Sehat selalu ya. Ya, jangan lupa follow Fatty Healthy juga ya, guys. Oke, Vic, thank you banget. Boleh live kalau misalnya emang mau live. Kalau mau live gimana sih gitu? Pesan dong itu pesan. Kalian satu Boleh, lagi. Gimana? Jadi karena ini aku pengen informasiin kantorku boleh ya. Jadi Fifth Group tuh, sekali promosi. Fifth Group lagi ada jingle dance competition loh. Hadiahnya motor, ada gadget, ada kamera digital. Jadi kalau mau ikut jingle dance competition, ya kan, boleh ya. Terus kita juga tim aku lagi butuh nih, Marco lagi butuh desain grafis. Desain grafis karyawan. Aduh. Jadi ada desain promo grafis, ya, promo gratis loh ya. Ntar Fifth Group juga ajak-ajak Elizabeth nih kalau kayak gini caranya. relasi. Oke deh. Ini dapat motor. Thank you ya, Vic ya. Oke, thank you semuanya ya. Oke, thank you Vic. Bye. Sehat-sehat. Sehat. Oke, Ezers. Wah, gila. Tadi sejam ini kita udah banyak banget berbagi tips gimana caranya membagi waktu menjadi seorang ibu, karyawan, dan juga seorang pebisnis. Jadi, tapi kita mohon maaf banget tadi yang pertama masalah koneksi ya. Kalau misalnya kita udah live kayak gini pasti jaringan menjadi salah satu komponen yang penting ya. Jadi sorry banget kalau misalnya tadi di awal sempat kepotong. Tapi semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan minggu depan kalau misalnya mau ada saran-saran lagi tinggal di komen aja di postingan yang nanti ini akan di post di feed. Untuk hari ini terima kasih banyak atas atensinya. Saya Gita, ketemu lagi minggu depan. Dadah.